Pada pertemuan ini kita membahas perintah SQL Data Manipulation Language atau DML untuk perintah insert, update, dan delete. Nah, jadi kita mendemokan terlebih dahulu perintah insert. Nah, jadi buka query baru, kemudian ketik perintah SQL ya, yaitu insert into mahasiswa values. Nah, saya beri sebuah komentar di mana komentar ini di SQL Server dimulai dengan garis penghubung 2. Artinya statement setelah garis penghubung 2 ini tidak akan dieksekusi oleh editor query di SQL Server. Nah, ini adalah record yang pertama yang akan di-insert, di mana urutan data harus sesuai dengan urutan field atau kolom. Yang pertama untuk name, yang kedua untuk nama, yang ketiga untuk jenis kelamin, yang keempat untuk jurusan, yang kelima untuk kelas, dan yang keenam untuk semester. Nah, kemudian dieksekusi, maka muncul pesan one rows affected, berarti ada satu record yang berhasil ditambah. Dan untuk melihat isi dari record tersebut ya, kita bisa melakukan query dari tabel mahasiswa, kemudian eksekusi. Nah, ini adalah record yang pertama yang berhasil di-insert ke database. Ya, tepatnya ke tabel mahasiswa. Nah, sekarang saya insert data yang kedua dengan NIM-nya melebihi dari 10 karakter. Nah, kemudian saya eksekusi. Nah, muncul pesan string or binary data will be truncated. Pesan seperti ini muncul jika data yang akan di-insert ini melebihi dari batasan maksimum karakter yang akan di-insert. Jadi di sini NIM hanya menerima 10 karakter, sedangkan data yang akan di-insert lebih dari 10 karakter. Nah, sekarang saya edit NIM ini supaya tidak melebihi dari 10 karakter. Kemudian nama, pastikan jangan melebihi dari 100 karakter. Jenis kelamin, di sini hanya bisa menerima 1 karakter. Nah, saya ganti menjadi A. Kemudian saya eksekusi. Nah, di sini dia muncul pesan the insert statement conflicted with the check constraint. Nah, jadi kita bahas sekarang constraint yang kedua, yaitu constraint jangkauan atau constraint check, di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita ada menambahkan constraint ya, yaitu jangkauan ya untuk jenis kelamin. Nah, ini definisi dari constraint check atau constraint jangkauan untuk kolom jenis kelamin, di mana jenis kelamin hanya bisa menerima karakter L dan W. Nah, artinya jika kita input selain kedua karakter ini, maka tabel akan menolaknya. Sekarang saya ganti jenis kelamin menjadi L ya. Kemudian pastikan untuk jurusan tidak melebihi dari 100 karakter. Kemudian untuk kelas hanya bisa menerima 1 karakter. Nah, untuk semester di sini sebenarnya kita tidak perlu membuat petik 1. Untuk data numerik kita bisa langsung ya menuliskannya tanpa petik 1. Nah, petik 1 biasanya untuk char, varchar, teks yang berupa string, kemudian tipe data date atau date time ya, itu menggunakan petik 1. Kalau numerik
bisa dituliskan tanpa petik satu. Kemudian saya eksekusi perintah insert yang kedua, ya berhasil ya. Kemudian saya tampilkan record dari tabel mahasiswa ya. Sekarang kita memiliki 2 buah record. Sekarang kita insert data yang ketiga dengan NIM yang sudah ada ya. Namanya adalah Alice. Kemudian saya eksekusi. Nah, terjadi error dengan pesan ya, ada bentrok dengan constraint primary key. Nah, jadi di sini field yang menjadi primary key harusnya unik ya. Jadi kita tidak bisa menginsert untuk NIM yang sama lebih dari satu. Sekarang saya ganti NIM menjadi 3023. Kemudian eksekusi, berhasil, tambah satu record. Kemudian saya tampilkan semua isi record. Nah, ini adalah variasi lain di dalam penulisan perintah insert, di mana setelah nama tabel kita bisa menuliskan field. Nah, penulisan ini digunakan jika kita ingin melakukan tambah record dengan urutan data tidak harus persis dengan urutan definisi kolom di dalam struktur tabel. Nah, jadi di sini saya mendefinisikan urutan dari fieldnya, nama mahasiswa di urutan pertama, kemudian yang kedua adalah NIM. Nah, maka ketika kita insert, maka data yang akan ditambahkan ini disesuaikan dengan urutan field yang tertulis di sini. Jadi yang pertama adalah nama mahasiswa, yang kedua adalah NIM. Nah, kemudian saya eksekusi. Kemudian saya tampilkan. Nah, hasilnya adalah 4 buah record. Perintah insert yang berikutnya menambah record, tetapi hanya pada 2 kolom, yaitu nama mahasiswa dan NIM. Nah, jika kita hanya menuliskan 2 kolom seperti ini, maka data pada kolom yang lain, yaitu jenis kelamin, jurusan, kelas, dan semester, akan bernilai 0. Nah, jadi perintah insert into ini dimungkinkan dilakukan jika kolom-kolom selain nama mahasiswa dan NIM dapat menerima nilai 0. Nah, sekarang saya eksekusi. Nah, di sini terjadi error karena struktur tabel dari jenis kelamin sampai semester itu mewajibkan harus diisi atau tidak boleh 0. Nah, tetapi kalau diperbolehkan 0, nah maka perintah SQL ini dapat berfungsi. Simpan query ini dengan nama query insert MHS. Klik tombol save. Kemudian masukkan nama file, save. Sekarang saya buat query baru. Ini adalah perintah untuk menambah satu record ke tabel nilai. Ya, yang kita mau tambahkan adalah NIM, kemudian nomor mata kuliah, kemudian semester, kemudian nilai, dan yang terakhir adalah status. Kemudian saya jalankan perintah ini. Nah, muncul pesan bahwasannya perintah insert ini konflik dengan constraint foreign key FK nilai 2. Ya, jadi ada konflik dengan constraint FK nilai 2 tabel
mata kuliah kolom nomor MK. Pesan kesalahan tadi muncul karena adanya constraint FK nilai 2 ya, yaitu foreign key pada kolom nomor MK ya, foreign key kolom nomor MK yang merujuk ke primary key nomor MK di mata kuliah. Artinya adalah kita tidak bisa menginput nomor mata kuliah di tabel nilai jika nomor mata kuliah tersebut belum terdaftar di tabel mata kuliah. Demikian juga di sini ada constraint FK nilai, yaitu foreign key pada kolom NIM yang merujuk ke primary key NIM pada tabel mahasiswa. Artinya kita tidak bisa menginput NIM jika NIM belum terdaftar di tabel mahasiswa. Nah, inilah salah satu fungsi dari foreign key di sini. Sekarang saya tambahkan query baru. Nah, sekarang saya input ada 4 perintah insert ke dalam tabel mata kuliah, di mana data yang pertama MK1, nama mata kuliah Python, kemudian semester 1 SKS 2. Demikian juga untuk mata kuliah berikutnya ada MK2, MK3, dan MK4. Ya, kemudian saya eksekusi keempat atau ke semua perintah insert ini. Nah, ini ada 4 record yang berhasil di insert. Kemudian saya tampilkan isi dari tabel mata kuliah. Nah, di sini sudah berhasil terekam 4 record mata kuliah. Saya simpan query ini dengan nama query garis bawah insert mata kuliah. Klik tombol save. Kemudian saya kembali ke query ini. Tadi pesan kesalahan tidak bisa diinsert karena ada konflik dengan foreign key MK1 yang belum terdaftar di tabel mata kuliah. Nah, jadi sekarang saya jalankan insert into tabel nilai untuk record yang pertama. Nah, di sini berhasil. Kemudian saya tampilkan kembali isi dari tabel nilai. Oke, satu record sudah berhasil direkam. Nah, sekarang saya insert data kedua ke tabel nilai dengan NIM 3021 ya, mata kuliah yang kedua. Kemudian saya eksekusi, berhasil. Kemudian saya tampilkan. Nah, sudah ada 2 record. Nah, di sini walaupun NIM-nya sama bisa di-insert karena yang menjadi primary key di tabel nilai itu adalah kombinasi dari kolom NIM dan nomor MK. Artinya kombinasi dari NIM dan nomor MK tidak boleh duplikat. Tetapi NIM ataupun nomor MK boleh duplikat. Yang penting kombinasi dari NIM dan nomor MK tidak boleh duplikat. Nah, sekarang saya input lagi record yang ketiga dengan NIM yang sama. Sekarang MK1 yang sudah ada, ini nilai 70. Nah, ini saya insert. Nah, di sini terjadi error, kegagalan karena konflik dengan constraint primary key nilai karena ada data NIM dan mata kuliah yang duplikat ya. Jadi kombinasi dari NIM dan nomor MK tidak boleh duplikat.
Sekarang saya ganti ini menjadi NIM 3022 MK3. Kemudian data yang keempat NIM 3023 MK4, kemudian NIM 3024 MK2. Nah, ketiga perintah insert ini saya eksekusi. Nah, ada 3 record yang berhasil di insert. Kemudian saya tampilkan isi dari tabel nilai. Ya, jadi totalnya ada 5 record di sini. Simpan query ini dengan nama query garis bawah insert garis bawah nilai. Kemudian klik tombol save. Sekarang kita menggunakan perintah DML untuk melakukan update, ya. Jadi buka query baru, kemudian ketikkan perintah SQL ini. Perintah update ini bertujuan untuk mengubah tabel mahasiswa, di mana kolom yang diubah adalah kelas, ya, menjadi nilai C, di mana khusus NIM sama dengan yang belakangnya 3021. Nah, jadi kalau ini dieksekusi, nah ada satu record terupdate. Nah, di mana yang tadi NIM yang belakangnya 3021 awalnya kelas A, sekarang saya select kembali, ya, sekarang menjadi kelas C. Perintah update yang kedua ini mengubah tabel mahasiswa, yaitu kolom kelas menjadi D, semester menjadi 2, khusus NIM yang belakangnya 3023 atau NIM yang belakangnya 3024. Jadi kalau saya jalankan, nah ini ada 2 record yang berhasil diupdate. Ya, saya tampilkan kembali isi dari tabel mahasiswa. Nah, di sini nampak, ya, record ketiga dan keempat kelasnya berubah menjadi D dan semester menjadi 2. Perintah update yang ketiga, saya mengubah NIM yang belakangnya 3024 menjadi 4000. Nah, saya eksekusi, ada satu record yang berhasil diupdate. Kemudian saya eksekusi, ya, untuk menampilkan isi tabel mahasiswa. Nah, lihat yang tadinya NIM 3024 telah berganti menjadi 4000. Demikian juga kalau kita lihat isi dari tabel nilai, ya, NIM yang tadinya belakangnya 3024 juga berganti menjadi 4000. Tadi kita mengubah NIM di tabel mahasiswa, kemudian NIM di tabel nilai juga berubah. Nah, ini disebabkan karena adanya foreign key, ya, adanya constraint foreign key kolom NIM di tabel nilai yang mereferensikan primary key NIM di tabel mahasiswa dengan jenis update cascade. Nah, update cascade di sini artinya jika terjadi perubahan NIM, ya, di tabel mahasiswa, maka NIM, ya, foreign key di tabel nilai juga akan ikut berubah. Sekarang kita simpan, ya, query tersebut menjadi query garis bawah update garis bawah MHS. Klik tombol save, ganti namanya menjadi query garis bawah update garis bawah MHS. Save. Buat query baru, kemudian ketik perintah DML delete, di mana
Ini tujuannya adalah menghapus data mahasiswa dengan NIM yang belakangnya 4000. Nah, jadi sekarang saya eksekusi, ada satu record yang berhasil dihapus. Nah, jika saya tampilkan kembali isi dari tabel mahasiswa, nah maka NIM yang belakangnya 4000 sudah dihapus. Demikian juga di tabel nilai yang tadinya ada NIM yang belakangnya 4000, setelah dieksekusi juga ikut terhapus. Tadi kita hapus NIM yang belakangnya 4000 yang merupakan primary key di tabel mahasiswa, juga menyebabkan terhapusnya record di tabel nilai dengan NIM yang belakangnya 4000 juga. Ini terjadi karena adanya foreign key, ya, NIM di tabel nilai yang mereferensikan primary key NIM di tabel mahasiswa dengan jenisnya adalah delete cascade. Artinya, ya, jika terjadi hapus, ya, NIM di tabel mahasiswa juga akan menyebabkan terhapusnya NIM di tabel nilai. Simpan query ini dengan nama query _delete _MHS. Hati-hati menggunakan perintah delete dan update, karena data akan langsung berubah di database dan tidak bisa di-undo.